Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah di Perdikan Pasir Astana adalah merupakan tanah yang dianggap sebagai milik Demang, karena Demang telah ditunjuk oleh raja untuk menjadi pengelola desa Perdikan. Nah, pada dasarnya Demang-Demang itu adalah raja-raja kecil yang berkuasa di desa karena dialah yang menguasai tanah di situ. Nah, di samping dia mempunyai tanah lunggu atau katakanlah bengkok, ya, mereka juga menganggap bahwa tanah itu adalah seperti miliknya atau berada di bawah koordinasinya, karena hasil-hasil dari tanah Perdikan ini, ya, itu diperuntukkan untuk pemeliharaan makam orang suci yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang pernah dilakukan pada masa lampau. Nah, di sini Demang juga dibantu oleh Junjang Kerawat, ya, yaitu perangkat desa seperti Carik, ya, Bau, Kabayan, Mantri, ya, polisi desa, kemudian ulu-ulu itu, ya, dan mereka itu menyelenggarakan pemerintah desa juga mendapatkan tanah bengkok atau tanah lungguh. Tetapi tanah lungguh para Junjang Kerawat ini tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan Demang. Jadi Demanglah yang mempunyai hak atas tanah, hak milik gitu, ya, sehingga rakyat yang mendiami, ya, daerah Perdikan itu dia hanya sebagai pemakai saja atau mempunyai hak pakai saja, tetapi tidak mempunyai hak milik. Sehingga kalau misalnya Demang dan keluarganya memerlukan sebuah tanah yang sudah didiami oleh orang lain, ya, maka orang itu dipersilahkan untuk mencari tanah yang lain atau membuka lahan baru, ya, membuka hutan. Nah, kemudian ditempati sebagai tempat untuk berdiam dan juga untuk bersawah. Tetapi nanti lagi-lagi kalau Demang dan keluarganya memerlukannya, maka harus diserahkan. Jadi memang penduduk, ya, Perdikan itu tidak mempunyai hak milik, tapi hanya hak pakai. Nah, khusus untuk Demang-Demang di Pasir Astana, mereka memang diberi tugas, ya, tanah-tanahnya itu hasilnya memang masuk ke kas Perdikan yang dikelola oleh Demang dan para Junjang Kerawat, terutama untuk memelihara makam-makam suci, ya, para penyebar agama Islam pada masa lampau. Ya, misalnya kalau Pasir Wetan itu mempunyai kewajiban untuk memelihara makam Pangeran Langkap. Nah, sedangkan Pasir Lor mereka memelihara makam Pangeran Senapati Mangkubumi yang pertama, dan Ki Ageng Birung yang makamnya ada di Cimeleng. Kemudian Pasir Kulon memelihara makam Pangeran Senapati Mangkubumi II bersama dengan Pangeran Makdum Wali. Nah, sedangkan Pasir Kidul mereka memelihara makam Pangeran Perlangon atau Pelangon, ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh daerah Perdikan itu. Nah, sehingga hasil tanah itu, ya, tidak disetor kepada pemerintah pusat, kepada kerajaan, tetapi dikelola oleh Demang untuk memelihara makam-makam orang suci serta untuk biaya-biaya upacara yang berkenaan dengan peringatan-peringatan hari-hari besar agama dan juga
misalnya untuk ya misalnya untuk apa, menghadapi atau katakanlah menghadapi tanggal misalnya 27 Ramadan ya, biasanya diadakan acara ya untuk ya mendapatkan Lailatul Qadar ya. Biasanya di situ juga ada semacam apa istilahnya, mereka melakukan pengajian atau zikir ya, sehingga kemudian diharapkan mereka akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tanggal 27 Ramadan biasanya ada acara khusus di suatu Pademangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.